Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Kisti dari kelas PKI 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ilmu ushul fikih yang berjudul ijtihadi, ijma' qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu ijtihad. Ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW hingga dalam perkembangannya ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dan masa taklid ijtihad tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode yang tertentu kebangkitan atau pembaharuan ijtihad mulai dibuka kembali. Ijtihad adalah suatu keharusan untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks problematikanya. Pada masa Rasulullah SAW, permasalahan yang timbul selalu bisa ditangani dengan baik dan pengembalian sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Rasulullah SAW. Dan apabila ada suatu hukum yang sekiranya kurang dimengerti oleh para sahabat, maka hal tersebut dapat ditanyakan langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi setelah beliau wafat, para sahabat agak sedikit kesulitan dalam memutuskan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang dalilnya tidak ditemukan atau tersurat dalam Al-Quran atau hadis. Padahal permasalahan yang muncul semakin kompleks, oleh karena itu muncullah ijma dan qiyas. Meskipun demikian, ada satu fakta yang tidak dapat dipungkiri, bahwa penguasaan ushul fikih tidak serta menjamin kesatuan hasil ijtihad dan istinbat pada mujtahid. Salah satu cabang dari ilmu ushul fikih yang dibahas di dalam makalah ini adalah tentang istihsan, yaitu ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan lebih memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dan hukum pertama. Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jad atau al-juhd yang berarti al-masyaqqat, kesulitan dan kesusahan, dan at-toqat, kesanggupan dan kemampuan. Dengan kata lain, ijtihad secara etimologi adalah pencurahan segenap kesanggupan mendapatkan suatu urusan atau suatu perbuatan dalam Al-Quran. Adapun definisi ijtihad secara terminologi cukup beragam ditemukan oleh ulama ushul fikih, namun intinya adalah sama. Yang pertama, Ibnu Abdul Al-Shakur dari kalangan Hanafiyah mendefinisikannya sebagai pengarahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara sampai ke tingkat zani atau dugaan keras sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu. Yang kedua, Al-Baidawi, ahli ushul fikih dari kalangan Syafi'iyah, mendefinisikan sebagai pengarahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara. Yang ketiga, Abu Zahra, ahli ushul fikih yang hidup pada awal abad ke-20 ini mendefinisikan ijtihad sebagai pengarahan seorang ahli fikih akan kemampuannya dalam upaya menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dan satu persatu dalilnya. Pengertian dari ijma dan qiyas. Ijma secara bahasa berarti bertekad bulat, berazam untuk melaksanakan sesuatu, juga berarti berkesepakatan atas sesuatu. Ijma menurut istilah ahli ushul fikih adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara. Maka ijma didefinisikan sebagai kesepakatan bulat mujtahid muslim dari suatu periode setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang suatu masalah hukum Islam. Jadi ijma hanya dapat terjadi setelah wafatnya Nabi, karena selama masih hidup Nabi sendirilah yang memegang otoritas tertinggi atas syariah, sehingga kesepakatan atau ketidaksepakatan orang lain tidak mempengaruhi otoritasnya. Yang kedua, kehujahan ijma. Asy-Syafi'i menegaskan bahwa ijma merupakan dalil yang kuat, pasti, serta berlaku secara luas pada semua bidang, seperti yang pernah dikatakannya bahwa ijma adalah hujah atas segala sesuatunya, karena ijma itu tidak mungkin salah.
sesuatu yang telah disepakati oleh generasi terdahulu, walaupun mereka tidak mengemukakan dalil Al-Quran atau Sunnah. Macam-macam ijma. Ditinjau dari segi caranya, ijma terdiri dari dua macam, yaitu ijma syarih, qauli, takriri, bayani, hakiki, lafzi. Adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Yang kedua, ijma sukuti atau i'tibari adalah pendapatan sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah, sedangkan para mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang dikemukakan di atas, tanpa ada yang menolak pendapat tersebut. Pengertian kias. Kias menurut bahasa adalah mengukur, sedangkan menurut ahli usul fikih adalah menyertakan suatu perkara terhadap perkara lain dalam hukum syara karena terdapat kesamaan ilat di antara keduanya. Kehujahan kias. Sekalipun tidak terdapat otoritas yang jelas bagi kias di dalam Al-Quran, tetapi ulama-ulama dari mazhab Sunni telah mengesahkan kias dan mengutip berbagai ayat Al-Quran untuk mendukung pendapat mereka. Oleh karena itu, rujukanlah surah Al-Nisa ayat 4:59 yang memberikan pesan kepada orang-orang yang beriman. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah. Dan pengertian dari istihsan. Istihsan secara bahasa yaitu kata bentukan atau mushtaq dari al-hasan yang artinya adalah apapun yang baik dari sesuatu. Istihsan sendiri kemudian berarti kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bersifat lahiriah atau hissi ataupun maknawiyah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Menurut istilah dari Al-Hasan Al-Qurhi Al-Hanafi, yaitu adalah seorang ulama usul, memberikan pendapat tentang istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Yang terakhir, pengertian maslahah dan mursalah. Maslahah mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu yasluh solah menjadi maslahah atau yuslah, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berarti dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf'ul, dikirim atau dipakai, dipergunakan. Perpaduan dua kata menjadi maslahah mursalah, yang berarti prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai-nilai baik atau bermanfaat. Maslahah mursalah itu yang mutlak karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya, kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya yang memungut pajak terhadap tanah itu, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh sebagai kebutuhan atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara yang menunjukkan terhadap pengakuan atau pembatalannya. Macam-macam maslahah dan mursalah. Dari segi pandangan syara, maslahah dibagi menjadi tiga, yaitu maslahah mu'tabarah, yang kedua maslahah mulghah, yang ketiga maslahah mursalah, yang keempat maslahah daruriyah. Syarat-syarat maslahah mursalah. Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil syarat. Maslahah tersebut harus maslahah yang hakiki, bukan sekedar maslahah yang diduga atau diasumsikan. Baik penjelasan tentang
ijtihadi, ijma' qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Ini kesimpulannya ya. Berdasarkan pemaparan makalah di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum atau dalil-dalil hukum Islam berupa ijtihadi, ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah memiliki ruang lingkup dan metode penggalian hukum yang berbeda-beda. Selain dua sumber hukum utama yang berupa nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, masih terdapat dalil-dalil yang dapat digunakan oleh seseorang mujtahid dalam menggali sebuah hukum. Seorang diberikan kebebasan memilih metode yang dapat mendekati kemaslahatan secara utuh bagi umat Islam. Namun demikian, harus berpegang pada kajian usul fikih yang memilih antara sumber hukum atau dalil-dalil yang disepakati dan sumber hukum atau dalil-dalil yang tidak disepakati. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penyampaian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.